Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya. Untuk pertemuan kali ini, kita masih belajar online karena situasi belum memungkinkan kita untuk belajar tatap muka. Kita harus tetap semangat dalam belajarnya, terus berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga aktivitas kita bisa seperti semula. Kita bisa belajar dengan tatap muka. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum PTS kemarin kita sudah belajar tentang himpunan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Di sini apakah ada yang tahu aljabar itu yang seperti apa? Baik. Nah, selama ini kita sudah belajar tentang operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan lain sebagainya. Itu seperti misalkan 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, untuk kali ini kita akan belajar, misalkan kalian memiliki ada mangga, jeruk, dan apel. Di sini misal ada 5 mangga ditambah 2 jeruk ditambah dengan 4 apel, itu apakah hasilnya menjadi ini 5 tambah 2 7 ditambah 4 11. Apakah hasilnya menjadi 11? Nah, untuk kali ini kita akan belajar itu. Jadi ketika kita memiliki 5 mangga ditambah 2 jeruk ditambah 4 apel, maka hasilnya akan menjadi tetap 5 mangga ditambah 2 jeruk ditambah 4 apel. Karena di sini mangga akan tetap menjadi mangga, jeruk pun akan tetap menjadi jeruk, apel juga akan tetap menjadi apel, bukan 11 mangga atau 11 jeruk ataupun 11 apel. Seperti itu. Nah, untuk bentuk aljabar itu ada 4A, kemudian ada 6A kuadrat, ada 2P plus 15, ada 6, negatif 6, P pangkat 3, plus 5PQ, ada 8X min 4Y plus 9, ada lagi negatif 6X kuadrat plus 3XY dikurangi 8Y kuadrat, ada 12X kuadrat min 9XY min 8Y plus 7X kuadrat, 7XY kuadrat min 4X kuadrat plus 5XY. Nah, di sini yang A ini disebut dengan variabel. Sedangkan 4 ini disebut dengan koefisien. Nah, di sini untuk 15 ini karena tidak memiliki huruf A, B, C sampai Z, maka ini disebut dengan suatu konstanta. Nah, untuk operasi hitung pada bentuk aljabar itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sama seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, di sini ada sifat distributif. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu harus kita bisa mengoperasikan bentuk aljabar jika suku-suku yang sejenisnya, suku-sukunya itu sejenis. Maka jika tidak sejenis, misalkan ada x kuadrat plus 2x, karena yang pertama itu variabelnya adalah x kuadrat, yang kedua adalah 2x, di sini kan variabelnya berbeda, maka itu tidak bisa dijumlahkan atau dioperasikan. Nah, untuk sifat distributif itu seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang harus kita ingat di sini adalah perkalian dua bilangan bulat. Kalau misalkan positif dikalikan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya negatif. Kalau negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif.
Nah, untuk contohnya, sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Di sini ada 4B plus 2B. Nah, di sini karena karena variabelnya itu sama, yaitu adalah B, maka bisa kita operasikan. Maka 4B ditambah 2B itu akan sama dengan 4 ditambah 2 dikalikan B. Hasilnya adalah 6B. Nah, ini bisa juga diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan kalian ini mempunyai 4 belimbing ditambah dengan 2 belimbing. Karena di sini buahnya itu sama, yaitu sama-sama belimbing, maka bisa kita jumlahkan. Maka hasilnya menjadi 6 belimbing. Nah, untuk contoh yang kedua, 7M ditambah 2M dikurangin 4M. Nah, di sini karena variabelnya itu sama, yaitu adalah M, maka bisa kita operasikan. Di sini 7 ditambah 2 dikurangin 4 dikalikan dengan M. Hasilnya adalah 5M. Nah, soal ini juga bisa diilustrasikan dengan berikut. Misalkan kalian memiliki 7 mangga ditambah dengan 2 mangga dikurangin 4 mangga, maka jumlahnya menjadi 5 mangga. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga itu ada 9P ditambah 8Q dikurangin Q ditambah 5P. Nah, syarat untuk mengoperasikan bentuk aljabar, tadi syarat yang pertama adalah harus sejenis sukunya. Nah, di sini untuk mengetahui sejenis atau tidak, kita bisa lihat dengan variabelnya. Di sini ada variabel P, ini Q, berarti tidak bisa dijumlahkan. Tapi 8Q dikurangin Q ini karena variabelnya sama, maka itu bisa. Nah, sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu variabel-variabel yang sama. Ada 9P ditambah 5P, kemudian ditambah 8Q dikurangin 2Q. Nah, di sini yang sama variabelnya kita operasikan. 9 ditambah 5 kali P, ditambah 8 dikurangin 2 kalikan Q. 9 ditambah 5 adalah 14 kali P, maka 14P. 8 dikurangi 2 adalah 6, kalikan Q, hasilnya adalah 6Q. Jadi penjumlahan atau operasi dari 9P ditambah 8Q dikurangin Q ditambah 5P, hasilnya adalah 14P ditambah 6Q. Nah, untuk contoh yang keempat, itu ada 4 dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangin 15x kuadrat. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah karena di sini ada perkalian, maka kita kalikan yang di luar kurung dengan yang ada di dalam kurung. 4 kali 3x kuadrat hasilnya adalah 12x kuadrat, 4 kali 2x hasilnya adalah 8x. Kemudian kita kurangkan dengan 15x kuadrat. Setelah itu maka kita kelompokkan dengan variabel-variabel yang sejenis. Di sini ada x kuadrat dan x kuadrat. Nah, maka kita kelompokkan 12x kuadrat dikurangin 15x kuadrat ditambah 8x. 12 dikurangin 15 itu hasilnya adalah negatif 3 dikalikan x kuadrat, jadinya negatif 3x kuadrat, kemudian plus 8x karena di sini tidak ada lagi, maka dia masih utuh. Nah, contoh lagi, tentukan jumlah dari 12x kuadrat dikurangin 9x ditambah 6 dan negatif 7x kuadrat plus 8x dikurangin 14. Nah, di sini ini artinya bahwa 12x kuadrat dikurangin 9x plus 6 ini kita kurangkan dengan negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurangin dengan 14. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini ada dua cara. Yang pertama, tinggal kita ini kita jumlahkan ya, bukan kurangi karena di sini tentukan jumlah. Maka bisa kita jumlahkan langsung atau dengan menggunakan cara susun seperti ini. Nah, yang pertama kita menggunakan cara langsung, yaitu dengan kita mengelompokkan variabel-variabel yang sama terlebih dahulu. Di sini kan ada 12x kuadrat.
Kemudian di sini ada negatif 7x kuadrat. Tinggal kita kelompokkan. Berarti 12x kuadrat dikurangin dengan 7x kuadrat. Kemudian di sini ada negatif 9x ditambah 8x. Kemudian ada lagi 6 dikurangin dengan 14. Karena di sini sudah kita kelompokkan, tinggal kita operasikan. 12x kuadrat dikurangin 7x kuadrat hasilnya adalah 5x kuadrat. Kemudian negatif 9x ditambah 8x hasilnya adalah negatif x. 6 dikurangin 14 hasilnya adalah negatif 8. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan cara susun sebagai berikut. Di sini tinggal kita kurangkan yang sejenisnya. Kan di sini ada 12x kuadrat dikurangin 7x kuadrat. Hasilnya 5x kuadrat, kemudian ada negatif 9x ditambah 8x, hasilnya negatif x. Ada 6 dikurangin 14, hasilnya adalah negatif 8. Nah, dari sini hasilnya adalah sama. Kemudian untuk contoh yang ketiga, gambar di samping menunjukkan sebuah persegi dengan panjang sisi 2n cm. Tentukan keliling persegi tersebut dinyatakan dalam n. Nah, di sini bentuknya adalah persegi. Harus kalian ingat-ingat lagi bahwa rumus dari keliling persegi itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 kali sisi. Nah, sedangkan sisi di sini adalah 2n. Maka hasilnya menjadi 8n cm. Contoh yang keempat, kurangkan 5p dikurangin 3q dari 9p dikurangin 6q, kemudian sederhanakanlah. Nah, dari sini maksudnya adalah bahwa 9p dikurangin 6q ini kita kurangkan dengan 5p dikurangin 3q. Nah, sekarang kita kelompokkan dengan variabel-variabel yang sama terlebih dahulu. 9p dikurangin 5p. Kemudian nanti ada negatif 6q. Karena di sini dikurangin, ini min, maka hasilnya menjadi plus. Berarti ditambah dengan 3q. Nah, karena di sini sudah kita kelompokkan, maka bisa kita operasikan aljabar ini. 9p dikurangi 5p adalah 4p, negatif 6q ditambah 3q hasilnya adalah negatif 3q. Atau bisa juga dengan menggunakan ini, cara susun seperti tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Perkalian suku tunggal. Itu misalkan ada A kali 7 kali B. Ini sukunya ada 1, yaitu disebut dengan suku tunggal. Kemudian perkalian satu bilangan dengan suku 2. Nah, yang kita ingat yang sini saja yang berada dalam kotak warna oranye ini. Misal ada X kalikan X plus K, maka hasilnya menjadi kita kalikan X kali X adalah X kuadrat, X kali K hasilnya adalah plus XK. Kemudian jika X kali X, X dikalikan dengan X plus Y plus K sama seperti tadi, maka hasilnya menjadi X kuadrat plus XY plus XK. Nah, kemudian perkalian suku 2 dengan 2 itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan hukum distributif, yang kedua dengan menggunakan skema. Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan hukum distributif. Nah, untuk menggunakan hukum distributif ini, kita perhatikan yang berada dalam kotak orange ini, X plus A dikalikan X plus B itu menjadi X kalikan X plus B ditambah A kali X plus B. Ini yang harus selalu kalian ingat. Sedangkan jika menggunakan skema itu menjadi seperti ini. Misalkan ada X plus P dikalikan X plus Q itu menjadi X kali X ditambah. Jadi gini, X kali X, kemudian X kali Q, kemudian ditambah lagi P kali X ditambah P kali Q. Hasilnya menjadi X kuadrat, X kali X adalah X kuadrat, X kali Q
karena di sini kita perhatikan kan ada sama-sama mengandung unsur X, maka X-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi P plus Q kali X. Nah, di sini kalau kita nah, kemudian bisa kita kalikan. Di sini kan X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X kali Q menjadi XQ, QX atau XQ. P kali X menjadi PX atau XP. Kemudian ditambah PQ. Nah, di sini karena sama-sama memiliki variabel X, maka bisa kita ubah atau kita kelompokkan menjadi P plus Q dikalikan dengan X. Nah, untuk yang kedua yaitu X plus P dikalikan dengan X min P. Nah, di sini sama seperti tadi, di mana X kali X, kemudian X kali negatif P, kemudian ada P kali X, kemudian P dikalikan dengan negatif P. Nah, di sini X kali X adalah X kuadrat. Tadi kan X kali negatif P menjadi negatif PX. P kali X adalah plus PX. Karena negatif PX ditambah PX, maka hasilnya adalah 0. Kemudian P kali negatif P hasilnya menjadi negatif P kuadrat. Nah, untuk contohnya, tentukan hasil perkalian 3X ditambah 4 dikalikan dengan X min 2 dengan menggunakan hukum distributif. Nah, untuk menggunakan hukum distributif itu adalah menjadi X, kalau tadi X plus A kali X plus B itu menjadi X kalikan X plus B ditambah A kali X plus B. Nah, di sini berarti X-nya adalah menjadi 3X, A-nya adalah 4, kemudian X-nya yang kedua adalah X, yang kedua B-nya adalah negatif 2. Nah, dari sini menjadi, tadi kan X dikalikan X plus B, berarti kan ini 3X kalikan X min 2, kemudian ini 4 dikalikan X min 2. Sehingga diperoleh 3X kali X adalah 3X kuadrat, 3X kali min 2 adalah negatif 6X, 4 kali X adalah 4X, 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Sehingga diperoleh 3X kuadrat min 2X min 8. Jadi kita bebas mau menggunakan hukum distributif ataupun menggunakan skema, yang terpenting sesuai dengan perintah, dan harus yang diingat adalah yang ini. Ini adalah jika menggunakan hukum distributif, dan yang ini jika harus menggunakan skema. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu soalnya masih sama, hanya saja akan kita selesaikan dengan menggunakan skema. Jika menggunakan skema, maka 3X plus 4 dikalikan dengan X min 2 itu menjadikan 3X kali X menjadi 3X kuadrat. 3X dikalikan negatif 2 menjadi negatif 6X. 4 kali X hasilnya menjadi 4X. 4 kali negatif 2 menjadi negatif 8. Nah, setelah ini tinggal kita kelompokkan. Jika ada variabel yang sama dan bisa kita sederhanakan, maka kita operasikan terlebih dahulu. Di sini 3X kuadrat tidak ada temannya, maka tetap. Di sini ada negatif 6X plus 4X, karena variabelnya sama, maka harus kita operasikan terlebih dahulu, dan hasilnya adalah negatif 2X, kemudian dikurangi dengan 8. Nah, atau juga ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. 3X kuadrat ditambah 4 dikurangin 6. Jadi 4-nya itu adalah ini, 6 itu diperoleh dari 3 dikali negatif 2, sehingga menjadi negatif 6. Dikalikan dengan X, untuk 8 ini diperoleh dari 4 kali negatif 2. Nah, sehingga diperoleh 3X kuadrat min 2X min 8. Sekarang belajar pembagian bentuk aljabar. Nah, contohnya tuh tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Di sini ada 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dikurangi negatif 7 A pangkat 4. Nah, menjadi seperti ini. Nah, di sini kan kita kelompokkan terlebih dahulu dengan variabel-variabel yang sama.
Di sini kan 28, koefisiennya adalah 28, yang bawah adalah negatif 7. Maka kita bagi, berarti 28 per negatif 7. Kemudian A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4. Nah, kemudian B pangkat 3 karena di bawah nggak ada, berarti sama aja dibagi dengan 1. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, baru kita bisa bagi. Untuk 28 dibagi dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 4. A pangkat 5 per A pangkat 4. Nah, kita harus ingat materi sebelumnya. Jika A pangkat 5 dibagi A pangkat 4 itu akan sama aja A pangkat 5 dikurangi dengan 4. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 1 atau sama dengan A. Kemudian B pangkat 3 per 1 itu artinya adalah B pangkat 3. Sehingga hasilnya dari 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4 adalah negatif 4 A B pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, yaitu tentukan hasil pembagian x kuadrat plus 8x plus 12 dengan x plus 2. Nah, maksud dari ini adalah berarti x kuadrat plus 8x plus 12 dibagi dengan x plus 2. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan cara bagi kurung. Nah, yang di dalam kurung itu adalah yang akan kita bagi, yaitu x kuadrat plus 8x plus 12. Yang di luar sini ini adalah pembaginya. Lalu cara untuk menyelesaikan persamaan ini, operasi ini, yaitu pertama x kuadrat ini kita bagi dengan x. Hasilnya adalah x. Nah, x ini kita kalikan dengan x plus 2. Jadi x dikalikan x hasilnya adalah x kuadrat. X dikalikan dengan plus 2 hasilnya adalah plus 2x. Setelah itu tinggal kita kurangkan. X kuadrat dikurangin x kuadrat adalah 0. 8x dikurangin 2x hasilnya adalah 6x. Kemudian 12 ini kita kurangkan 0. Hasilnya adalah 12. Tinggal 6x plus 12 ini kita bagi dengan x. 6x dibagi dengan x hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikalikan x adalah 6x. 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12. Kita kurangkan hasilnya adalah sama dengan 0. Maka hasil pembagian dari x kuadrat plus 8x plus 12 dibagi dengan x plus 2 itu adalah x plus 8. Materi selanjutnya adalah pemangkatan bentuk aljabar. Nah, di sini harus kita perhatikan 3a kuadrat dengan 3a dikuadratkan itu berbeda hasilnya. Di sini kalau 3a kuadrat itu artinya 3 kali a kali a. Sedangkan 3a dikuadratkan itu artinya adalah 3a kali 3a. Kalau yang ini hasilnya 3a kuadrat, sedangkan ini hasilnya 9a kuadrat. Jadi di sini berbeda maksudnya. Kemudian jika negatif 3a dikuadratkan, negatifnya ini berada di luar kurung dengan yang berada di dalam kurung ini, hasilnya berbeda. Karena kalau yang berada di luar kurung itu artinya negatifnya tidak ikut dikuadratkan, maka hasilnya menjadi negatif 9a kuadrat. Sedangkan jika jika negatifnya berada di dalam kurung, maka itu artinya negatifnya pun ikut dikuadratkan, sehingga hasilnya menjadi 9a kuadrat. Nah, kalian harus hati-hati dalam pemangkatan aljabar ini, harus diingat-ingat itu negatifnya berada di luar kurung atau di dalam kurung, itu harus diperhatikan. Contohnya, tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Yang pertama ada 7a dikuadratkan, itu artinya kan 7a kali 7a. Hasilnya menjadi 49a kuadrat. Nah, sedangkan negatif 5p kuadrat Q pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, itu artinya
Karena di sini negatifnya berada di dalam kurung, berarti ini ikut dipangkatkan. Maka hasilnya adalah negatif 5P pangkat 2 Q pangkat 3 dikalikan sebanyak 4 kali, seperti ini. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 625P pangkat 8 Q pangkat 12. Nah, ini kalian juga harus ingat materi sebelumnya tentang pemangkatan bilangan bulat. Jika pemangkatan bilangan bulat itu kan kalau A ini P pangkat 2 dikali P pangkat 2 itu hasilnya adalah P pangkat 2 ditambah 2 sehingga P pangkat 4. Seperti itu, dan yang lain-lain seperti bilangan pangkat dipangkatkan itu juga harus kalian pelajarin lagi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mensubstitusikan bilangan pada bentuk aljabar. Jadi, mensubstitusikan itu artinya adalah memasukkan atau menggantikan angka itu ke dalam suatu variabel. Contohnya, jika A-nya itu sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 4. Tentukan nilai 2AB ditambah 3B kuadrat. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai A dan B itu dengan yang sudah diketahui ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan 2 kali A. A-nya diganti dengan 5, dikalikan B. B-nya diganti dengan negatif 4. Kemudian ditambah 3 kali B kuadrat. B-nya adalah negatif 4 dikuadratkan. Nah, di sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah ini. 2 kali A kali B dulu. 2 kali A, 2 kali 5 adalah 10 kali negatif 4. Berarti negatif 40. Baru kita ini kerjakan yang 3B kuadrat. B kuadratnya adalah negatif 4 dikuadratkan 16. 16 kali 3 adalah 48, baru negatif 40 ditambah 48. Hasilnya adalah 8. Nah, untuk contoh yang kedua ini berbentuk soal cerita. Hubungan jarak yang ditempuh atau dilambangkan dengan S, kemudian waktu dilambangkan dengan T, kecepatan dilambangkan dengan V. Sebuah mobil dinyatakan dengan rumus S sama dengan V kali T. Nah, di sini ini adalah penerapan bentuk aljabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalian juga pasti sudah mempelajari ini di IPA, mata pelajaran IPA. Nah, pertanyaannya, hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika kecepatannya 68 km per jam dan waktu yang digunakan 1,5 jam. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Tadi sudah diketahui kecepatannya atau V-nya adalah 68 dan T-nya adalah 1,5 jam. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga S sama dengan V kali T, V-nya diganti dengan 68, T-nya diganti 1,5. Tinggal kita kalikan sehingga diperoleh 102. Jadi jarak yang ditempuh adalah 102 km. Nah, inilah materi yang sudah kita pelajarin pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang bentuk aljabar dan faktorisasi. Nah, kalian bisa pelajarin terlebih dahulu di rumah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.